Gangguan irama jantung adalah kondisi irama jantung yang tidak sesuai yang semestinya. Kita ketahui denyut jantung itu adalah yang idealnya secara teratur dan seperti ini. Deg, 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 deg. Ketika ada irama yang tidak beraturan, mungkin bisa saja menjadi double seperti deg, 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 deg. Atau secara frekuensinya menjadi lebih cepat dibandingkan dalam keadaan normal. Namun perlu diperhatikan pada kondisi aritmia atau gangguan irama jantung, kondisi ini bisa bertambah cepat, bertambah lambat, atau degupnya itu lebih keras dibandingkan biasanya. Itulah yang dinamakan aritmia atau gangguan irama jantung. Pak, bangun Pak. Gejala awal yang dialami pasien yang mengalami aritmia atau gangguan irama jantung yang tersering adalah adanya kondisi pingsan. Pingsan sendiri bisa disadari pasien atau tidak disadari pasien seperti mengantuk tapi tiba-tiba ketika terbangun sudah lewat waktu beberapa lama. Nah, itu yang tidak disadari oleh pasien. Yang kedua, bisa saja ada riwayat pingsan dalam waktu yang lama secara mendadak dan biasanya ketika pasien tidak dalam kondisi yang terlalu mengantuk. Dan bisa saja terjadi ketika pasien sedang aktivitas sedang atau bahkan aktivitas berat. Kemudian bisa juga gejala yang dirasakan oleh pasien berupa jantungnya berdegup kencang atau istilah medisnya adalah palpitasi, kemudian jantungnya terasa terlalu lambat atau bradikardia, yang dirasakan kepala pasien menjadi seolah-olah seperti ringan, terlalu ringan, bahkan seperti melayang. Kemudian bisa juga yang dirasakan oleh pasien seperti nyeri dada, dadanya seperti dipukul-pukul. Ya, seperti jenis penyakit jantung lainnya, aritmia atau gangguan irama jantung, gejalanya jarang disadari oleh penderitanya. Mirisnya, pencetus aritmia sangat dekat dengan kebiasaan sehari-hari, mulai dari konsumsi kafein berlebih, cemas berlebihan, kelelahan, hingga kebiasaan merokok. Selain itu, gangguan ini sangat berkaitan dengan kondisi kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, penyakit katup jantung, dan penyakit arteri koroner. Menariknya, penyebab serangan jantung saat olahraga paling banyak berasal dari gangguan irama jantung atau aritmia. Dan kondisi ini lebih rentan dialami pria dibandingkan wanita. Ketika terlalu dipaksakan untuk olahraga dengan intensitas berat, nah maka ini akan memperbesar risiko di mana ada demand daripada seluruh tubuh untuk meminta pasokan oksigen berlebih karena seluruh otot dipaksa untuk banyak melakukan aktivitas yang keras dan berat, maka jantung tidak dapat memenuhi karena sebelumnya sudah ada penyempitan di pembuluh darah menuju jantung. Ditambah lagi ketika olahraga sedang dan olahraga berat, tentulah kadar hormon-hormon tertentu seperti adrenalin juga akan memicu supaya jantung bekerja lebih keras. Dengan keadaan faktor resiko ini juga akan memperbesar ketika penyempitan atau oklusi yang terjadi di pembuluh darah menuju jantung menjadi rentan untuk terlepas sehingga melaju ke pembuluh darah yang lebih sempit lagi sehingga mengakibatkan serangan jantung karena tertutup secara total ketika berolahraga. Secara global, penderita aritmia di dunia tercatat meningkat sebesar 33% dalam 20 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Perkumpulan Kardiologi Indonesia tahun 2019, penderita aritmia di dunia tercatat sebanyak lebih dari 37 juta kasus, atau sebesar 0,51% dari total populasi dunia. Dalam kondisi pasien yang terlambat ditangani, maka otomatis tindakan medis yang harus diambil pun semakin beresiko. Di antaranya yang dapat dilakukan oleh dokter adalah pemasangan alat pacu jantung transkutan, kemudian pemasangan defibrilator secara intrakutan, kemudian bisa juga melakukan tindakan medis invasif di fasilitas pelayanan kesehatan seperti melakukan kardioversi ataupun defibrilasi kepada pasien untuk berusaha mengembalikan irama yang sebelumnya merupakan aritmia malignan menjadi irama yang lainnya, yang kemudian memperbesar kemungkinan iramanya menjadi keluar menjadi irama yang normal.
Tak heran jika banyak pasien jantung yang berusaha mencari pengobatan penyakit jantung alternatif yang nyaman dan minim resiko. Ada cerita pasien juga yang beliau datang ke sini karena memang harus dioperasi bypass. Nah, saat beliau datang pertama itu jangankan untuk jalan cepat ya, jalan lambat pun beliau sudah sangat tidak nyaman. Nah, saat sedang pengobatan di CMI, beliau bulan ke-1, bulan kedua, kok merasa ini kayak nggak ada perubahan ya. Terus beliau pengen melihat apakah dengan pengobatan 2 bulan ini benar-benar tidak ada yang berubah gitu. Nah, ternyata dia mencari perbandingan ke luar negeri, konsultasi dengan dokter jantung di sana. Saya tanya, Bapak nggak jadi ke luar negeri, gimana solusi dari sana? Ya dia bilang tidak ada pilihan lain selain di bypass, makanya saya balik lagi ke sini gitu. Tapi ini kan udah mau pesan bulan ke-4 dan Bapak katanya nggak ada perubahan gitu. Terus ada kata-kata yang menarik dari dia. Ya kalau gua nggak ada perbaikan, ngapain gua beli obat lu di sini? Gitu. Nah, bukan tanpa solusi. Seperti penyakit lainnya, aritmia bisa dicegah sejak dini. Untuk mengurangi resiko aritmia dari pasien, saya anjurkan pertama, untuk pasien-pasien yang memang memiliki riwayat di keluarganya, ada mungkin di bapaknya, di ibunya, di kakeknya, di neneknya, dan lain sebagainya, mengalami meninggal dunia atau kondisi yang sakit jantung dengan saat ini masih terkontrol ke dokter spesialis jantung. Kalau memang merasa ada sesuatu yang salah di bagian dada sebelah kiri, entahkah itu sesak, sulit bernafas, nyeri dada, kemudian seperti tertekan benda berat, atau simpelnya seperti asam lambung naik, tidak ada salahnya ketika usia di atas 40 tahun untuk melakukan rekam jantung secara berkala, atau dalam hal ini digabungkan saja dalam general check up. Namun bagi Anda yang terlanjur mengidap penyakit ini, tidak perlu putus harapan. Karena tak ada penyakit yang tak ada obatnya, kecuali penyakit tua. Lalu, bagaimanakah agar kita waspada pada gangguan irama jantung? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita hari ini dalam Bincang Kita. Dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan 2 dokter yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Noval dan Dr. Julie dari Klinik Utama CMI. Namun kita akan jeda sejenak sebelum kita berbincang. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Kembali bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda. Dan seperti yang sudah saya kenalkan di segmen sebelumnya, sudah hadir bersama kita ada Dr. Noval dan juga ada Dr. Julie dari Klinik Utama CMI Bandung. Langsung saja yuk kita kenalan. Udah kenal ya. Halo dokter, apa kabar? Baik. Apa kabar Dr. Noval? Oke, kita langsung saja berbincang. Seringkali penyakit jantung ini tiba-tiba hadirnya begitu ya, secara tiba-tiba datang tanpa disadari oleh masyarakat. Apakah penyakit jantung ini dapat dideteksi sejak dini? Oke, Mbak Widi, kalau terkait bisa dideteksi dini memang bisa, cuman awalnya kita membahas cara pencegahannya dulu. Kalau untuk pencegahan terkait penyakit jantung, seperti yang kita ketahui, paling pertama itu dia harus menjalani pola hidup yang sehat, seperti rutin latihan fisik, menjaga pola makannya, membatasi makan makanan yang tinggi kolesterol, membatasi makan makanan yang tinggi gula, banyak konsumsi air putih juga. Nah, itu juga ada gejala-gejala terkait yang seperti dada berdebar-debar, nafasnya gampang capek, gampang sesak, terus juga ada juga mudah berkeringat dingin. Kadang ada juga kalau dia sedang serangan jantung, ada rasa tidak nyaman di jantung, di dada. Ada juga dia rasa kesemutan yang menjalar hingga tangan kiri. Terkait untuk screening awal, untuk mendeteksi dini ya, itu bisa dilakukan dengan cara datang ke fasilitas kesehatan, melakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG dengan spesialis terkait. Tadi kan salah satu bentuk pencegahannya adalah kita harus rajin berolahraga. Iya, tapi kan banyak juga nih kasus di mana tahu-tahu sedang berolahraga terkena serangan jantung. Nah, ini bagaimana ceritanya? Kenapa ada kasus seseorang bisa terkena serangan jantung saat berolahraga? Nah, itu dia. Memang benar ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Berolahraga itu memang bagus untuk tubuh, untuk menyehatkan jantung. Namun ada juga beberapa kasus di mana penderita justru mengalami serangan jantung saat berolahraga.
itu bisa disebabkan dapat disebabkan juga seperti yang saya bilang sebelumnya, adanya penyakit jantung bawaan. Salah satunya seperti ada penyakit jantung bawaan yang belum terdeteksi, yang belum diketahui penderita, dan dia tiba-tiba berolahraga. Ada juga gangguan irama jantung yang mengakibatkan saat dia berolahraga, apalagi olahraga intensitas yang berat, itu mengakibatkan adanya gangguan irama pada jantung yang mengakibatkan henti jantung. Apakah penyakit jantung ini selalu ditandai dengan nyeri dada terlebih dahulu? Namun kalau ada orang juga yang tiba-tiba tanpa merasakan nyeri di dada tetapi mengalami debaran jantung yang intensitasnya semakin tinggi, itu apakah juga sebagai ciri-cirinya atau gejalanya, dan apa yang harus dilakukan untuk pertama kali ini, Dok? Oke, jadi memang serangan jantung ini sangat menakutkan ya Mbak Widi, karena seringkali nyeri ulu hati pun itu serangan jantung. Jadi memang harus dibedakan antara nyerinya itu menjalar ya atau tidak, disertai dengan rasa sesak atau tidak, keringat dingin ya, berdebar-debar seperti saya bilang tadi, seperti yang Dr. Joisman tadi jelaskan seperti itu ya. Nah, terkait yang berdebar-debar tadi tapi ternyata dia serangan jantung, itu juga harus diketahui Mbak, apakah memang berdebar-debar itu merupakan gejala dari serangan jantung. Oke, kenapa bisa terjadi berdebar-debar? Ya, karena tadi Mbak, kalau misalkan sudah ada penyumbatan ya, sebenarnya kita harus bedain dulu nih, berdebar-debarnya oleh karena gangguan dari konduksi atau emosional. Benar, konduksi otot jantung, atau mungkin karena gangguan irama tadi, atau karena penyumbatan. Ya, kalau misalkan tadi oleh karena penyumbatan terus terjadi kerusakan dari si otot jantung, respon jantung ini akan seperti berdebar-debar tadi. Ya, itu menandakan sedang ada kerusakan kayak gitu loh. Makanya dia butuh ditata laksana segera seperti itu, Mbak. Oke, lalu pasien dengan kondisi atau kriteria yang seperti apa sih untuk penyakit jantung? Seperti yang kita ketahui bahwa memang ada yang berbeda nih. Ada cara lain pengobatan penyakit jantung yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung melalui metode hipnosina. Kriteria seperti apa di mana pasien bisa berobat ke Klinik Utama CMI Bandung? Oke, jadi untuk kriteria pasien yang datang berobat ke sini adalah yang pertama, pasien dalam kondisi stabil. Ya, tidak boleh dalam kondisi gawat darurat, Mbak Widi. Yang sudah berbaring, tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun, itu ya, tidak bisa ya? Apalagi pas lagi serangan seperti tadi, itu nggak bisa ya. Jadi pasien harus kondisi stabil dulu dan juga sudah tegak diagnosanya. Apakah ini oleh karena serangan jantung, baik dia oleh karena gangguan irama, ya itu bisa ditangani di Klinik Utama CMI. Ya, baik pasien tadi sudah dilakukan pemasangan ring atau belum juga, itu bisa ditangani di Klinik Utama CMI. Nah, kalau misalkan masyarakat penasaran nih dengan pengobatan di Klinik Utama CMI, boleh simak di VT berikut ini. Secara garis besar sih pengobatan di CMI sama, yaitu rawat jalan dengan minum obat. Akan tetapi yang membedakan adalah formulasi obatnya. Misal pasien datang dengan keluhan baru ada sumbatan 35%, tentu berbeda dengan orang yang datangnya dengan sumbatan ada 3 titik masing-masing 90% gitu. Atau datang ke sini dengan kondisi ada 1 sumbatan, terus pasien lain datang dengan kondisi jantungnya sudah bengkak atau gangguan irama sudah terjadi. Nah, tentu saja formulasi pengobatannya berbeda. Akan tetapi kalau secara bentuk dan secara cara minumnya ya sama, obat rawat jalan semua, tidak ada perbedaan. Ya, dari tayangan tadi kita sudah mulai mengenal bagaimana pengobatan dengan metode hipnosina dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung. Tentunya masih banyak informasi yang bisa kita bahas mengenai tema kita hari ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita. Masih bersama saya Widi Dwinanda dan dua narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini. Ada Dr. Noval dan juga ada Dr. Julie dari Klinik Utama CMI Bandung. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam mengenai informasi pengobatan metode hipnosina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui bagaimana sih perjalanan pemulihan pasien-pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi semua media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Dan tentunya kita bisa lihat atau saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh.
Saat jantung bermasalah, Anda berpotensi mengalami gangguan jantung, mulai dari jantung koroner hingga serangan jantung. Dalam sejarahnya, berbagai metode dan teknologi modern diciptakan para ahli medis untuk mengatasi penyakit mematikan nomor 1 di dunia ini. Namun, jauh sebelum pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina, Bapak kedokteran dunia, telah memberi perhatian khusus pada penyakit jantung seperti yang termaktub dalam bukunya yang masyhur, yaitu Al-Qanun fil Al-Tib atau dikenal juga sebagai The Canon of Medicine. Menurut Ibnu Sina, kelainan fungsi jantung tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan unsur kimia tubuh yang mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung, namun juga dipengaruhi kondisi psikologi seseorang. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia kini dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak tahun 2008, CMI Hospital yang dulu dikenal sebagai Klinik GR Setra hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan juga terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern. Terapi medis di CMI Hospital mengutamakan kenyamanan pasien, minim efek samping, dan tanpa tindakan medis invasif seperti operasi pemasangan ring maupun operasi bypass jantung. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, penanganan pasien penyakit jantung koroner dilakukan dengan operasi bypass maupun pemasangan ring untuk mempertahankan pembuluh darah jantung tetap terbuka tanpa sumbatan. Di klinik utama CMI, metode pengobatan penyakit jantung koroner dilakukan secara sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli CMI Hospital. Formula Ibnu Sina bagi penderita jantung koroner dapat merevitalisasi fungsi tubuh tanpa operasi pemasangan ring maupun operasi bypass. Pembuluh darah jantung terbebas dari sumbatan. Sebetulnya cara kerja obat itu pun ada juga tergantung dengan usia. Kalau misalkan memang dia usianya 40 tahun, biarpun misalkan dengan keluhan sesak napas, nyeri dada, mudah lelah, seperti itu. Kalau usianya baru 40 tahun ya Mas ya, dalam minum obat formula 2 minggu saja juga sebetulnya sudah ada perbaikannya. Yang tadinya sesak sudah berkurang, yang tadinya nyeri udah
sudah berkurang seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah di atas 50 tahun ke atas, itu biasanya butuh waktu untuk melihat perkembangan atau mengurangi keluhan pasien itu sekitar 1 bulan minum obat. Yang dilakukan oleh pasien-pasien yang di klinik utama CMI agar kondisinya cepat sehat ya, salah satunya tentu disiplin dalam berobat. Terus yang kedua, jaga nanti pola makan, karena ada nanti yang kami berikan makanan-makanan yang harus dia makan dan yang harus dia hindari. Begitu juga dengan buah-buahan, ada yang kami wajibkan yang dia harus makan untuk menunjang kinerja obat formula kita. Nah, selain itu tentu harus ada dukungan dari keluarga karena namanya pasien, psikologinya itu tidak stabil. Kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia menurun. Nah, itulah tugas kita sebagai keluarga, harus kita kerjasama dengan CMI agar pasien ini cepat sehat. Karena harapan pasien, harapan keluarga pasien, dan harapan CMI sama. Bagaimana supaya pasien ini sehat. Untuk seluruh sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang menderita penyakit jantung tetapi belum mendapatkan hasil yang efektif, silakan datang ke klinik utama CMI di Bandung. Karena di sini kita memberikan solusi untuk penyakit jantung hanya minum obat saja yang mampu meluruhkan seluruh flak yang ada dalam pembuluh darah bagi penyakit jantung koroner. Tapi kalau sahabat CMI yang penyakitnya aritmia ataupun terganggunya ritme jantung, formula ini mampu untuk memperbaiki listrik yang rusak atau korslet pada jantung pasien tersebut. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien penyakit jantung, baik untuk pengobatan maupun pencegahan dengan deteksi dini. Dengan pemeriksaan ini hasilnya bagus atau tidak jadi sebuah masukan, dan saya untuk antisipasi ke depan harus seperti apa. Nah di sini ya saya rasa bagus ya, keluhan-keluhan yang saya bisa diatasi, sangat bagus. Terus fasilitas ruangannya juga bagus, kamar mandi juga bagus lah, nyaman nyaman dengan ya bisa terjangkau lah mungkin ya. Pelayanannya bagus ya, dijelasin sejelas-jelasnya kalau kita menanyakan. CMI Hospital memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit jantung, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, gagal ginjal, dan diabetes mellitus. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita penyakit jantung, tidak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000. Baiklah, terima kasih Dr. Noval dan juga Dr. Julie atas informasinya. Dan tidak terasa 30 menit sudah berlalu, waktunya kami bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun sebelumnya saya juga kembali mengingatkan, jika Anda ingin mengetahui lebih dalam lagi informasi seputar pengobatan dengan metode Ibnusina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, atau penasaran bagaimana sih perjalanan pemulihan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh pasien-pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung
saja kunjungi semua media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Widi Dwinanda pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu. Terima kasih banyak.